Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Yola Novila Rossi, dan teman saya. Perkenalkan, saya Aan Hikman Hakim. Perkenalkan, saya Bagiatus Solihah. Perkenalkan, nama saya Weli Gabelan Lumban Gaul. Perkenalkan, nama saya Galuh Isma Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Iqbal. Hai, nama saya Zulfiah Murniadi. Ketiga, seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Latar belakang, seleksi ternak adalah suatu proses di mana ternak jantan maupun ternak betina dipilih untuk mendapatkan ternak unggul dengan mengamati kondisi tubuh ternak tersebut. Sinkronisasi birahi adalah suatu pengendalian siklus birahi pada ternak betina untuk mendapatkan jumlah anakan yang banyak dalam waktu yang serentak. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa dapat mengetahui kriteria dari ternak unggul jantan maupun betina untuk dijadikan sebagai pejantan maupun indukan, dan mengetahui tahapan dari sinkronisasi buatan untuk melakukan inseminasi buatan. Manfaat dari praktikum ini, mahasiswa dapat menyeleksi ternak jantan maupun indukan untuk yang unggul dan mengetahui tahapan dari sinkronisasi birahi untuk dijadikan sebagai inseminasi buatan, yang dimana ilmu dapat berguna untuk orang lain dan diterapkan di dalam bidang peternakan. Untuk materi dan metode, materi yang digunakan berupa alat dan bahan, media yang disampaikan berupa gambar maupun video. Materinya, alat yang digunakan berupa tali tambang. Tali tambang di sini berguna untuk mengikat ternak agar memudahkan dalam seleksi ternak. Yang kedua ada pipa aplikator. Pipa aplikator membantu dalam memasukkan spons vagina ke dalam organ reproduksi betina. Yang ketiga ada pipa pendorong. Pipa pendorong di sini membantu memasukkan spons vagina melalui pipa aplikator. Yang keempat ada form seleksi ternak. Form seleksi ternak berfungsi untuk sebagai catatan kriteria dari ternak tersebut. Yang kelima ada benang. Benang di sini berfungsi untuk menarik spons vagina dari dalam organ reproduksi betina. Kemudian ada spons vagina. Spons vagina berfungsi sebagai alat kontrasepsi untuk menahan siklus birahi pada ternak. Yang terakhir ada spekulum. Spekulum di sini sebagai alat bantu memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi betina untuk memudahkan dalam inseminasi buatan. Bahan yang digunakan berupa ternak jantan maupun ternak betina. Di sini fungsi ternak untuk sebagai bahan evaluasi ternak tersebut unggul atau tidak. Kemudian ada hormon progesteron. Hormon progesteron berfungsi untuk menahan siklus birahi pada ternak. Kemudian terdapat betadin. Betadin di sini untuk antiseptik apabila terjadi luka di dalam organ reproduksi betina saat memasukkan pipa aplikator. Kemudian ada alkohol untuk mensterilkan alat pada sinkronisasi buatan. Kemudian ada lubricating gel berfungsi sebagai pelicin di saat memasukkan pipa aplikator ke dalam organ reproduksi betina. Masuk pada bab seleksi ternak ya. Pada seleksi ternak di praktikum acara 3 ini, pada bagian seleksi ternak kambing, di dalam praktikum diseleksi 2 kambing jantan ya. Nah, masing-masing dari 2 ekor kambing jantan ini memperlihatkan hasil praktikum yang baik, yaitu memenuhi karakteristik dari ternak kambing jantan yang unggul. Ya, konformasi tubuh yang baik termasuk dari karakteristik ternak jantan yang bagus ya. Nah, konformasi ternak pada ternak kambing jantan dalam praktikum memperlihatkan hasil yang bagus, yaitu konformasi tubuh yang besar. Nah, ini menandakan bahwa produktivitas dagingnya itu baik. Berikut adalah gambar
pada karakteristik ternak yang unggul juga, yaitu memiliki BCS yang bagus. Pada ternak kambing di dalam praktikum, pada gambar 1, kambing nomor urut 1 ini memiliki BCS yang sangat bagus, yaitu 3. Nah, pada gambar kedua ini adalah kambing jantan nomor urut 2 yang memiliki BCS yang juga baik, yaitu 2,5. Nah, nilai BCS ini salah satu metode menilai perlemakan ya, dan juga sangat membantu peternak dalam menilai kualitas reproduksi dari ternak itu. Ya, salah satu caranya dapat melihat dari nilai BCS. Setelah kemudian performa dari ternak atau kualitas ternak itu juga dapat dilihat dari selain dari nilai BCS, kemudian dari ukuran tubuh, yaitu dilihat dari lingkar dadanya ya, dinilai dari lingkar dadanya, kemudian panjang badan, setelah itu tinggi gumbah, kemudian lingkar dari panggul. Untuk gambar ternak nomor 2 ini ya, kambing nomor 2 ini seperti di awal saya katakan memiliki nilai BCS yang baik juga, yaitu 2,5. Nilai BCS yang terlampau rendah dari 1 sampai dengan 5 ataupun yang terlampau tinggi menjadi salah satu ciri ternak tersebut memiliki gangguan reproduksi. Nah, penilaian BCS ini dapat dimulai dari bagian samping tubuh ternak, yaitu tulang rusuk ya. Tulang rusuk yaitu ruas belakang tulang hook. Kemudian melihat pada kondisi tulang belakang di punggung, dilanjutkan pengamatan ke daerah bahu dan dada, serta pada bagian paha. Nah, pada bagian belakang dilakukan pengamatan untuk menilai kondisi pangkal ekor, tulang pin, dan kaki. Ya, kita melihat lagi dari gambar 1 tadi, di mana BCS kambing memiliki nilai yang sangat baik, yaitu 3. Nah, BCS ternak yang ideal yang sangat bagus itu memiliki BCS 3. Nah, kemudian pada itu skor BCS, skala penilaian tubuh ini dimulai dari angka 1 sampai dengan 5. Nah, untuk menilai karakteristik dari performa jantan yang baik itu juga dapat dilihat dari masing-masing kakinya ya. Nah, pada praktikum kambing jantan 2 ekor ini memiliki kondisi kaki yang kuat. Nah, hal ini sangat harus diperhatikan karena kaki yang kuat ini penting untuk menunggangi betina pada saat proses kawin alami. Nah, kedua ekor kambing jantan ini juga memiliki raut muka yang gagah, kemudian berani. Hal ini mencerminkan salah satu performa pejantan yang bagus dan berkualitas. Nah, ini bentuk dari wajah kambing nomor 1. Dan ini untuk raut wajah kambing nomor 2 ya, gagah. Nah, dilanjutkan setelah itu parameter untuk ternak jantan yang unggul dapat dilihat dari testis yang dimiliki ya, testis yang dimiliki. Nah, pada praktikum masing-masing kambing yang dinilai dari testisnya memiliki testis yang simetris, di mana kedua ekor kambing ini memiliki lingkar skrotum tidak terlalu kecil dan sama besar pada 2 buah testisnya ya. Hal ini berhubungan dengan konsentrasi spermatozoa yang dimiliki pejantan. Nah, lingkaran skrotum pada pejantan menggambarkan besarnya ukuran testis. Apabila ukuran testis semakin besar, maka hal ini diikuti dengan semakin besarnya lingkaran skrotum. Ukuran testis yang besar menandakan jumlah tubulus semiferus juga banyak. Tubulus semiferus dengan jumlah yang banyak menandakan spermatozoa yang dapat dihasilkan juga akan lebih banyak, dan diameter tubulus semiferus
juga sangat berhubungan dengan sel Sertoli ya. Nah, sel Sertoli dan sel spermatogenetik berhubungan dengan dua sel itu ya, yang merupakan tempat terjadinya spermatogenesis. Sehingga dapat diartikan semakin banyak spermatozoa yang dihasilkan, maka semakin banyak sel-sel Leydig di dalam testis, sehingga kemampuan produksi testosteron juga ikut meninggi. Seperti itu teman-teman. Oke, dilanjutkan dengan menilai libido pada ternak jantan ini ya. Nah, untuk libido ternak jantan pada 2 ekor kambing di Perhatikum memiliki libido yang normal. Hal ini merupakan ciri dari ternak jantan yang berkualitas. Karena jika libido terlalu tinggi, hal ini dapat menjadikan kambing jantan itu terus-menerus berusaha menunggangi kambing betina. Nah, hal ini dapat menekan nilai produktivitas dari bobot badan karena menguras tenaga yang cukup banyak. Nah, dampak yang negatif lebih-lebih apabila libido ini terlalu tinggi, kemudian dapat menghambat produktivitas reproduksi, yaitu ketika produktivitas reproduksi belum selesai namun semen terlanjur dikeluarkan. Nah, hal ini dapat mengurangi kualitas dari sperma atau sel pejantan. Nah, pada gambar selanjutnya ini menunjukkan kambing Perhatikum ya, kedua ekor kambing jantan pada Perhatikum sudah memasuki poil 2 atau ganti gigi tetapnya sudah 2. Nah, hal ini menandakan kambing sudah baik dalam segi umur dan juga berhubungan dengan berat badan. Poil 2 dapat memperkirakan umur ternak kambing jantan sekitar 1 sampai dengan 2 tahun dan sudah dewasa kelamin. Kemudian kelompok umur berdasarkan poil ada 4 ya, yaitu poil 1 menunjukkan umur sekitar 1 sampai dengan 1,5 tahun. Kemudian masuk ke poil 2 umur sekitar 1,5 sampai dengan 2,5 tahun ya. Kemudian masuk ke poil 3 yaitu umur ternak sekitar 2,5 sampai dengan 2,5 tahun ya. Nah, untuk ukuran kelompok umur berdasarkan poil ini dikelompokkan pada 4 ya. Jika poil 1 diperkirakan umurnya sekitar 1 sampai dengan 1,5 tahun. Masuk ke poil 2 yaitu memiliki umur sekitar 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun ya. Kemudian poil ketiga umur ternak sekitar 2,5 tahun sampai dengan 3,5 tahun. Nah, masuk ke poil 4 yaitu umur ternak sekitar 3,4 sampai dengan 4 tahun. Seperti itu ya teman-teman. Dari penilaian seleksi ya, dari seleksi karakteristik ternak kambing jantan yang memiliki performa unggul. Saya akan melanjutkan pembahasan seleksi ternak yaitu pada ternak sapi jantan. Dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan, seleksi pada ternak terutama pada sapi jantan memiliki beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah Body Condition Score atau BCS, merupakan suatu metode untuk memberi skor di mana kondisi tubuh ternak baik secara visual dengan melakukan perabaan terhadap lemak tubuh terutama pada tubuh ternak. Berdasarkan hasil praktikum yang diperoleh, BCS pada sapi jantan adalah 3. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sapi jantan tergolong sedang. Menilai kondisi tubuh ternak sapi jantan dapat dilakukan dengan cara pengamatan serta perabaan pada bagian punggung dan seperempat bagian belakang seperti pada bagian Processus spinorus,
ke Processus transversus, kemudian tuber atau Chosai-Hock antara tuber Chosai dan tuber Ichhaedicus atau spines antara tuber Chosai kanan dan kiri dan pangkal ekor ke tuber Ichhaedicus. Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk bisa menentukan skor pada ternak sapi. Skor yang digunakan antara 1 sampai 5, di mana skor 1 ternak tergolong sangat kurus, skor 3 itu sedang, skor 5 itu sangat gemuk. Penilaian judging ternak sapi perah ada 4 poin, yaitu general appearance, diary character, body capacity, and memory system. Kemudian setelah pengamatan pada BCS, kita bisa mengamati postur kakinya. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, pengamatan pada sapi perah jantan memiliki bentuk kaki dengan bentuk yang normal, berisi, kokoh, dan sejajar pada kedua kaki belakang atau tidak menyilang. Kaki yang kuat dan lurus memiliki fungsi dalam membantu pada proses mounting. Jadi, sapi perah jantan yang diamati termasuk ke dalam golongan sapi normal, karena sapi normal memiliki salah satu ciri kaki yang kuat dan kokoh serta berisi. Kemudian kita mengamati skortumnya. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan evaluasi, pengamatan pada sapi perah jantan memiliki skortum yang simetris dengan bentuk menggantung ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa sapi normal. Ukuran pada skortum dapat mempengaruhi kemampuan reproduksi jantan. Pejantan yang memiliki ukuran skrotum yang besar, maka tubuli seminiferinya banyak, sehingga dapat memproduksi sperma lebih banyak dibandingkan dengan ternak sapi yang memiliki skrotum yang kecil. Setelah itu kita bisa mengamati kondisi alat reproduksi. Alat reproduksi sapi perah jantan yang normal adalah tidak adanya kelainan pada organ reproduksi bagian luar seperti penyakit kulit jamur dan tanda-tanda kelainan kulit lainnya. Kemudian menentukan umur. Berdasarkan hasil pengamatan, umur sapi jantan dapat dilakukan dengan mengamati pergantian gigi seri susu dengan gigi seri tetap. Hal ini karena gigi seri susu muncul lebih awal daripada gigi seri permanen, yang kemudian akan digantikan oleh gigi seri permanen. Munculnya gigi seri susu merupakan pergantian gigi seri susu menjadi gigi seri permanen, dan keterasaan gigi seri permanen hanya terjadi di kisaran umur tertentu, sehingga hal ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan umur ternak ruminansia terutama pada sapi. Ternak yang memiliki 4 pasang gigi susu menunjukkan ternak tersebut memiliki umur kisaran 3-12 bulan. Ternak yang memiliki 1 pasang gigi seri menunjukkan bahwa ternak tersebut memiliki umur sekitaran 1 tahun, sedangkan ternak yang memiliki 2 pasang atau semu gigi seri biasanya telah tanggal, maka menunjukkan umur ternak sudah 2 tahun. Jika ingin menentukan unggas yang unggul, terutama pada ayam jantan, memiliki ciri yaitu kondisi tubuh sehat dan tidak cacat yang meliputi jengger yang tebal berwarna merah, paruh atas dan bawah tidak bengkok, warna bulu yang mengkilap, serta memiliki berat tubuh yang ideal dan kaki yang kokoh untuk memudahkan perkawinan, serta terdapat papila pada bagian kloaka yang berfungsi sebagai organ reproduksi unggas jantan. Umur pada unggas jantan dapat ditentukan oleh indikator eksternalnya. Unggas yang masih muda memiliki paruh yang halus dan terang, sedangkan pada unggas yang sudah tua biasanya sudah ada benjolan dan retakan pada paruhnya. Kemudian kaki pada ayam yang masih berwarna kuning merata menunjukkan bahwa ayam tersebut masih muda, sedangkan yang sudah tua pada kaki ayam akan muncul sisik-sisik tebal. Bulu ayam yang masih terang, rapi, dan halus merupakan ayam yang masih muda, sedangkan bulu ayam yang sudah kusam, tidak rapi, maka ayam tersebut sudah tergolong tua. Saya akan melakukan seleksi ternak betina pada kambing. Yang pertama, dilihat dari vulvanya. Untuk kambing yang pertama, itu vulvanya lebih kecil dan tidak sebesar vulva kambing betina yang kedua. Untuk vulva kambing betina yang kedua itu lebih panjang dan lebih besar, sehingga apabila dilakukan perkawinan lebih mudah untuk vulva yang besar. Kemudian dilihat dari ambingnya. Dari ambingnya untuk kambing yang pertama itu lebih besar dibandingkan untuk kambing betina yang kedua. Kedua-duanya ambingnya simetris sama, namun untuk kambing betina yang kedua itu lebih kecil. Mungkin saja produktivitasnya kurang dibandingkan kambing yang pertama. Kemudian yang ketiga dilihat dari bentuk kepalanya dan mata. Untuk bentuk kepala dan mata, kedua-duanya memiliki kepala yang feminim dan mata yang cerah. Kemudian yang keempat adalah BCS-nya. Dari BCS kambing pertama itu lebih
kecil nilainya dibandingkan kambing yang kedua. Untuk kambing yang pertama nilai BCS-nya yaitu 2, untuk kambing yang kedua nilai BCS-nya itu 3. Untuk minimal BCS kambing betina indukan yaitu 3. Apabila BCS-nya kurang dari 3, maka betina tersebut tidak dapat dikawinkan. Sekian, terima kasih. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi ternak pada sapi betina. Indukan sapi betina yang baik atau unggul memiliki ciri-ciri tubuh yang proporsional, dalam artian memiliki berat yang ideal, yaitu tidak kurus atau gemukan, memiliki kaki yang kokoh sehingga mampu menahan berat badannya, memiliki BCS antara 4-5, kemudian memiliki leher dan kepala yang simetris, kemudian memiliki ambing yang besar dan simetris, dan produktivitasnya tinggi sehingga mencukupi nutrisi pada anakannya. Nah, selanjutnya seleksi ternak pada unggas, yaitu pada ayam. Ciri-ciri indukan ayam betina yang baik atau unggul yaitu memiliki ciri-ciri tubuh yang sehat atau tidak cacat. Dalam artian memiliki jengger berwarna merah dan tebal. Paruh atas dan bawah tidak bengkok sehingga berfungsi dengan baik. Memiliki kaki yang kokoh yang mampu menahan berat tubuhnya. Kemudian memiliki berat badan ideal yaitu tidak gemuk atau tidak kekurusan. Memiliki bulu yang mengkilap dan bersih. Dan memiliki sifat keibuan yang dimana mampu mengerami sampai menetas dan tumbuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu pengertian. Sinkronisasi birahi adalah pengendalian siklus birahi sehingga periode pada hewan ternak betina serentak dilaksanakan. Kemudian, sinkronisasi birahi merupakan upaya dalam meningkatkan reproduksi dan juga produktivitas yang memberikan hasil yang positif. Sinkronisasi birahi yaitu alternatif yang digunakan dalam upaya efisiensi reproduksi ternak. Ada pula tujuan dari sinkronisasi birahi yaitu memanipulasi siklus birahi sehingga dapat menimbulkan siklus birahi serta ovulasi secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi inseminasi buatan dan efisiensi deteksi birahi. Sinkronisasi birahi yang melibatkan penggunaan satu atau lebih hormon yang menjadikan induk betina dalam periode yang singkat, yaitu 36 jam sampai 96 jam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari sinkronisasi birahi. Itu melalui dua hormon, yaitu hormon progesteron dan juga hormon prostaglandin. Prinsip kerja hormon progesteron dalam sinkronisasi birahi adalah menghambat sekresi FSH dan LH dalam hipofisa anterior yang akan menyebabkan tidak adanya perkembangan folikel baru dan juga ovum. Hambatan pelepasan LH dikarenakan kandungan progesteron di dalam darah sangat tinggi yang menyebabkan umpan balik negatif pada hipotalamus sehingga produksi FSH dan LH pada hipofisa anterior menjadi terhambat. Kadar progesteron yang rendah akan menyebabkan umpan balik positif terhadap hipofisis anterior sehingga terjadi peningkatan kadar FSH dan juga LH. Peningkatan FSH akan menyebabkan peningkatan folikel pada ovarium dan akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini berfungsi sebagai pemicu tanda-tanda birahi pada ternak betina seperti perilaku gelisah dan juga perubahan pada vulva serta meningkatkan kadar LH untuk proses ovulasi. Selanjutnya yaitu hormon prostaglandin yang mana akan melisiskan korpus luteum yang mengakibatkan penurunan pada hormon progesteron yang mengakibatkan hipotalamus akan membebaskan GnRH secara serentak diikuti dengan pembebasan FSH dan LH sehingga terjadilah estrus dan juga ovulasi.
Proses sinkronisasi birahi yang menggunakan hormon progesteron merupakan proses sinkronisasi diperlambat. Mengapa? Karena hormon progesteron berfungsi menjaga korpus luteum. Sedangkan proses sinkronisasi birahi pada hormon prostaglandin merupakan sinkronisasi birahi dipercepat dikarenakan hormon prostaglandin berfungsi untuk melisiskan korpus luteum sehingga terjadinya proses sinkronisasi akan segera terjadi. Selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan. Persiapan alat dan bahan yang digunakan pada sinkronisasi birahi yaitu spons vagina. Tahapan pertama spons dicetak menggunakan alat pencetak yang berbentuk silinder. Spons diikat di bagian tengah dengan tali yang dipasang jarum, kemudian membuat simpul seperti tanda tambah. Spons dicuci dan didiamkan selama 1 hari di dalam dryer box atau kotak pengering. Spons selanjutnya diolesi oleh progesteron dan metanol dengan perbandingan 1:4. Penggunaan spons yang diolesi progesteron mampu menyamakan siklus estrus sehingga memudahkan dalam siklus birahi. Adapun alat dan bahan untuk sinkronisasi birahi antara lain, yang pertama yaitu pipa aplikator, yaitu dipotong tumpul melintang 45 derajat yang bertujuan agar bisa masuk ke dalam vulva secara aman dan tidak melukai organ dalam yaitu vagina. Dan juga adanya pipa pendorong berfungsi sebagai pendorong spons pada pipa aplikator. Selanjutnya ada spons yang diisi hormon progesteron yang memiliki fungsi yaitu menahan siklus birahi pada ternak betina. Selanjutnya ada betadin yang dioleskan ke spons berfungsi sebagai antiseptik apabila terdapat luka dalam pengaplikasian pipa aplikator dalam proses sinkronisasi birahi. Selanjutnya yaitu alkohol, berfungsi untuk mensterilkan alat sinkronisasi birahi agar aman ketika digunakan. Dan yang terakhir yaitu lubricating gel, berfungsi sebagai pelicin agar memudahkan pipa aplikator masuk ke dalam saluran reproduksi ternak betina. Perkenalkan, saya Bakiatus Solihah akan menjelaskan mengenai tahapan dari proses sinkronisasi birahi yang dilakukan pada ternak betina. Sebelum dilakukannya proses sinkronisasi birahi, dilakukan terlebih dahulu pembuatan spons vagina, yaitu 2 hari sebelum dilakukannya proses sinkronisasi birahi. Hal ini bertujuan agar hormon progesteron dapat menyatu dengan spons, sehingga ketika spons akan dimasukkan ke dalam vulva, spons dalam kondisi yang kering. Selanjutnya yaitu penyeterilan aplikator yang berupa pipa dan stick serta vulva ternak menggunakan alkohol. Tahap selanjutnya yaitu spons vagina yang telah siap digunakan diolesi oleh betadin dan dimasukkan ke dalam pipa aplikator dan didorong menggunakan stick pipa hingga ujung spons vaginanya kelihatan. Setelah itu, pipa aplikator dimasukkan ke dalam vagina dengan perlahan agar tidak menimbulkan luka pada ternak betina. Setelah itu, pipa aplikator dimasukkan secara perlahan ke dalam vagina dan menyisakan benang untuk proses pelepasan spons vagina. Tahap selanjutnya yaitu spons didorong menggunakan stick pipa hingga mencapai ujung mulut serviks. Setelah aplikator tidak terisi oleh spons, aplikator dikeluarkan secara perlahan dan spons akan didiamkan selama 14 hari ke depan. Setelah 14 hari, dilakukan penyeterilan kembali terhadap vulva untuk proses penarikan spons yang ada di dalam vagina. Spons akan dikeluarkan secara perlahan dengan cara menarik benang yang telah disisakan menggunakan tangan dan berada di posisi tengah agar tidak menyebabkan luka pada saluran reproduksi. Berdasarkan hasil praktikum acara 3 seleksi ternak dan sinkronisasi birahi, diperoleh kesimpulan bahwa kambing jantan unggul memiliki ciri libido normal, kondisi tubuh yang ideal, kaki kokoh dan kuat, raut muka yang gagah, kemudian ada
testis yang sama besar. Untuk betinanya memiliki ambing besar dan simetris. Kemudian untuk sapi jantan memiliki skrotum yang sama besar dan simetris. Kemudian kaki antara depan dan belakang sejajar atau tidak menyilang. Dan tidak adanya kelainan pada organ reproduksi. Pada betinanya memiliki raut muka yang feminim dan ambing besar yang simetris. Kemudian pada ayam memiliki ciri kaki kokoh, warna bulu yang mengkilap, kemudian memiliki jengger tebal dan berwarna merah, serta pada betina memiliki sifat keibuan yang mengerami anaknya sampai dengan tumbuh mencari makanan. Kemudian untuk sarannya, praktikan diharapkan dapat menyeleksi ternak jantan maupun ternak betina dan melakukan tahapan sinkronisasi birahi pada banyak betina untuk memudahkan dalam efisiensi inseminasi buatan yang dimana ilmunya dapat berguna dalam lingkungan sekitar.